Saat ketinggalan wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu rukun seperti yang sudah kita ketahui. Kok ada orang haji ketinggalan? Sudah ihram, sudah. Cuman pas mau wukuf di Arafah ketinggalan. Nggak sempet dia wukuf di Arafahnya. Terus bagaimana kalau begitu? Dia kena dam. Nama damnya adalah dam fawat. Sebutannya gitu, dam fawat. Fawat itu terlewat artinya. Fawat itu terlewat. Kalau barang-barang yang sudah terlewat masanya itu disebut fata awanuh kadaluarsa. Maka orang yang ketinggalan wukuf di Arafah terkena dam yang ini, dam takdir tartib atau tartib takdir ini. Terus bagaimana, apa yang harus dia lakukan ketika ketinggalan wukuf di Arafah? Atau begini deh, kapan sih seseorang disebut ketinggalan wukuf itu? Padahal wukuf itu kan cuma sebentar, walaupun sambil lewat juga oke-oke saja. Tapi kok ada ketinggalan? Nah, ketinggalan sampai subuh di hari ke-10 Dzulhijjah, dia belum sempat wukuf, berarti ketinggalan. Kalau sudah ketinggalan gimana? Kalau sudah ketinggalan gimana? Maka yang harus dia lakukan adalah tahallul. Yang dia harus lakukan adalah tahallul. Ya. Dan tahallul ini hati-hati. Ada sebagian orang karena dia merasa saya sudah ihram pasti ketinggalan. Sudah ihram nih untuk haji. Kan kasusnya dalam haji. Kalau umroh tidak ada wukuf di Arafah. Walaupun biasanya ada destinasi ziarah ke Arafah, tapi tidak ada wukufnya. Ada seseorang dia sudah ihram, sudah niat. Kemudian ada satu hal yang membuat dia, kayaknya saya ketinggalan di wukuf di Arafah. Terus bagaimana yang seperti ini? Apakah boleh tahallul langsung sebelum subuh hari ke-10 Dzulhijjah atau hari Idul Adha datang? Enggak boleh. Tetap harus nunggu subuh Idul Adha. Harus nunggu. Itu pun juga bukan langsung tahallul begitu. Makna tahallul itu adalah menghalalkan proses haji yang ketinggalan wukuf Arafah tadi itu dengan menunaikan prosesi umroh. Jadi berubah. Terus gimana maksud prosesi umroh? Kalau gitu dia langsung tawaf, kemudian dia sa'i, setelah sa'i dia potong rambut. Caranya gitu. Jadi ini sudah nggak usah mabit di Musdalifah atau di Mina, nggak usah, sudah selesai. Kalau sudah ketinggalan begitu, langsung berubah prosesinya menjadi umroh. Gitu ya. Berarti dia langsung tawaf, kemudian sa'i. Kalau belum sa'i, kan kalau dalam prosesi haji, sa'i itu bisa dilakukan setelah tawaf kudum. Bisa saja. Sa'i itu syaratnya dilakukan setelah tawaf. Tawaf itu ada tawaf kudum, ada tawaf rukun atau yang disebut dengan ifadah. Kalau umroh kan cuma sekali, sudah pokoknya umroh itu tawafnya ya sudah tawaf rukun itu. Nggak ada kudum, Ustaz, nggak ada, karena begitu datang langsung tawaf kan gitu. Tapi kalau dalam prosesi haji kan ada tawaf kudum dulu. Setelah tawaf kudum bagaimana? Tawaf kedatangan artinya boleh langsung sa'i, boleh. Apa? Nah bagi yang sudah sa'i ya sudah tinggal nanti potong rambut. Tapi bagi yang belum, ketinggalan wukuf di Arafah, balik dia ke Masjidil Haram, kemudian dia tawaf 7 kali, setelah itu dia sa'i 7 kali putaran, 7 kali bolak-balik sa'inya, setelah itu dia potong rambut, selesai. Sudah selesai Ustaz? Enggak begitu.
wajib diqadha. Wajib diqadha. Nah, kemudian bayar damnya kapan? Bayar damnya nanti pas qadha, dia di situ setelah ihram bayar damnya. Bisa di situ. Terus qadha ini gimana? Segera atau bagaimana? Qadha ini segera dalam kasus ini. Sesegera mungkin. Sesegera mungkin, ya. Tentu nanti ada pengecualian. Ada pengecualian. Ini kalau seandainya ketinggalannya bukan karena ada halangan tertentu yang akan masuk dalam kategori hasr. Hasr itu dia terhalang. Entah karena sakit, entah karena apa gitu. Itu namanya hasr. Beda lagi, namanya muhsar dia disebutnya. Ini selain sebab-sebab itu. Jadi orang yang ketinggalan wukuf di Arafah bukan sebabnya karena ada penghalang tertentu yang dia sudah tidak mampu untuk melewatinya. Entah karena sakit, entah karena di daerah yang harus dia lewati ada peperangan, atau dia mungkin ditawan atau bermasalah tentang dokumen dan seterusnya, kan begitu. Kalau ini hasr, beda lagi. Ya, kalau ini hasr nanti beda lagi, ada hukumnya tersendiri. Baik, kita lanjutkan. Yang jelas nanti dia wajib mengqadhanya. Yang unik begini, qadhanya itu harus sesegera mungkin. Kalau bisa tahun depan langsung. Walaupun ini ada catatan, walaupun itu haji yang kedua, ketiga, keempat, kelima, tetap cepat. Lah Ustaz, kan asalnya sunnah, iya, tapi Anda sudah masuk ke dalamnya. Sama kan umroh itu bagi kita-kita yang sudah berulang kali, kan sudah bukan wajib lagi dong umroh itu. Tapi kalau sudah niat ihram harus diselesaikan. Kan begitu. Maka dalam hal ini juga sama, ada orang niat haji, hajinya yang ke-10 kali contohnya, kemudian ketinggalan wukuf. Kan dia harus selesaikan dengan prosesi umroh. Kemudian bagaimana? Dia juga harus mengqadha. Qadhanya kapan? Secepatnya dia qadha. Ustadz, kan saya kan ke-10, ini kan sunnah saja Ustadz. Iya, asalnya sunnah, tapi Anda sudah memulainya. Gitu ya. Memang kaidah dalam mazhab kita, kaidah utamanya syuru' itu ghairu mulzim. Jadi kalau sudah memulai bukan berarti harus menyelesaikan, ini kaidahnya sebetulnya. Tapi ada pengecualian di antaranya ini. Contohnya begini, kalau kita hari ini puasa sunnah, kan hukum asalnya puasa di selain yang wajib bulan Ramadan itu ya sunnah. Terus bagaimana? Tiba-tiba pengen membatalkan, boleh atau tidak? Mazhab kita boleh. Boleh-boleh saja dibatalkan, tidak wajib dilanjutkan sampai akhir. Itu hukum asalnya. Hukum asalnya begitu. Walaupun tetap tidak afdol, tidak utama. Berbeda dengan mazhab Imam Abi Hanifah, sesuatu yang sunnah kalau sudah dimulai maka harus diselesaikan. Nah, mazhab kita ada pengecualian ini. Ya karena dia sudah memulai ya harus diselesaikan. Tidak bisa dibatalkan. Karena sudah memulai. Bahkan dalam perkara qadhanya juga seperti itu. Karena dia memulainya ya berarti harus tetap di qadha gitu ya. Jadi ini catatan makanya Bapak Ibu semuanya yang biasa umroh, kami kalau membimbing jamaah itu sering mengingatkan, umroh yang kedua biasanya. Selesai prosesi yang pertama, hari esok atau lusa biasanya ada umroh yang kedua kali. Umroh yang kedua ini biasanya sebagian dari para jamaah ini punya semangatnya tingkat tinggi, tinggi banget semangatnya. Tapi tidak memandang fisiknya yang lemah. Sehingga ketika ditawari, ayo siapa yang mau umroh yang kedua kali, ikut berangkat. Giliran sudah selesai ihram, yang terjadi apa? Kebayang capeknya tawaf, capeknya sa'i, kebayang. Aduh kalau gitu saya mau batal. Nggak boleh batal, nggak boleh.
Anda kalau nggak mau atau karena lagi capek dan seterusnya, jangan ikut ihram. Nanti saja kalau fisiknya sudah kuat kembali baru ihram. Ini catatan. Makanya semangat itu harus diiringi dengan ilmu. Ini ada sebagian jamaah sudah ihram karena dia capek, aduh sudah ihram tapi capek, ini gimana ini? Nggak bisa dibatalkan, harus diselesaikan. Harus diselesaikan. Pokoknya kalau sudah niat ihram, selesaikan.